dia memanfaatkan sistem kerja dari otak manusia dan juga sifat-sifat dasar manusia. Ini berbahaya banget karena kita bisa dibikin kayak nggak sadar gitu. Berbagai cara ya. Ada yang secara jarak jauh dia pakai media, bisa melalui telepon, bisa melalui SMS, melalui email, dan juga sebetulnya secara tatap muka juga gitu. Halo Cyber Team, selamat datang di acara Cyber Talk. Nah, ketemu lagi dengan saya Firman Bahtiar sebagai host kali ini. Salam Cyber. Salam Gimana siber. kabarnya teman-teman? Nah, untuk tema Cyber Talk kali ini kita akan membahas tentang social engineering. Nah, kita sudah kedatangan tamu yang menarik banget nih. Seorang pegiat literasi digital di sosial media yang cukup tekun menggiati konten-kontennya, Mbak Restia Priwardani. Halo Mbak Restia. Halo Mas Firman, halo Halo. teman-teman Cyber ID. Ya, nah untuk Mbak Restia ini teman-teman Cybertalk kalau mengepoin ya, mengepoin sosial medianya, beliau ini cukup giat banget menyuarakan literasi digital nih teman-teman. Mungkin Mbak Restia bisa perkenalkan diri dulu nih Mbak. Oke, Mas Firman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Cyber ID, perkenalkan saya Restia Priwardani. Saya praktisi keamanan siber dengan 3 sertifikasi C, CHFI, dan ECSA. Saya adalah cyber security enthusiast. Jadi benar-benar punya mimpi, dan mungkin ini mimpi kita bersama. Saya mimpinya masyarakat Indonesia itu aman di ranah cyber, dan juga masyarakat Indonesia bisa menggunakan ranah media cyber dengan bijak. Itu mimpi saya, dan mungkin mudah-mudahan jadi mimpi kita semua. Amin, mantap banget mimpinya ya Mbak. Nah Mbak ini Mbak Resti cukup paham ya tentang social engineering ini ya Mbak. Cukup ngelotok banget kalau bahasa Jawanya itu kan Mbak. Untuk teman-teman sosial, teman-teman cyber team ini kan ada yang sudah tahu nih Mbak, social engineering itu apa. Mungkin kita ngingetin lagi ya Mbak, sama teman-teman yang masih belum tahu, mungkin kita juga kasih tahu, jelaskan sedikit tentang social engineering itu apa begitu Mbak. Nah, langsung aja ya Mbak untuk pembahasannya kita hari ini. Social engineering itu sebenarnya apa sih dan apakah berbahaya bagi kita sih Mbak? Ya, jadi social engineering itu adalah kalau bahasa Indonesianya tuh rekayasa sosial ya. Jadi sebetulnya itu merupakan serangan yang ditujukan kepada manusia, dan apa ya, menggunakan berbagai aktivitas jahat melalui interaksi antar manusia. Jadi dia tuh pakai manipulasi psikologis untuk mengelabui pengguna, untuk berbuat kesalahan keamanan, itu kalau dia di organisasi, kemudian memberikan informasi sensitif di organisasi, kemudian juga mentransfer sejumlah uang. Jadi rekayasa sosial itu dia memanfaatkan sistem kerja dari otak manusia dan juga sifat-sifat dasar manusia. Ini berbahaya banget karena kita bisa dibikin kayak nggak sadar gitu. Orang mungkin ngomongnya ini kayak semacam apa sih istilahnya, Hipnotis, diguna-guna hipnotis. hipnotis Nah, gitu gitu. ya. Tapi sebetulnya ini bukan sesuatu yang seperti itu ya, tapi ini sesuatu yang manipulasi di alam bawah sadar manusia gitu. Dan ini memang berbahaya banget karena kita semua udah mengalami. Banyak sih yang mengalami kayak gini. Begitu Mbak. Ini bentuk social engineering itu apa saja sih Mbak? Mm-mm. Dari bentuknya itu, apakah dia langsung kontak fisik kah atau dari jarak jauh gitu via online itu juga bisa kah? Iya, jadi social engineering ini sebetulnya berbagai cara ya. Ada yang secara jarak jauh dia pakai media, bisa melalui telepon, bisa melalui SMS, melalui email,
melalui aplikasi chat kita, dan juga sebetulnya secara tatap muka juga gitu, secara langsung gitu. Jadi social engineering ini terkadang kalau hacker itu butuh cepet gitu ya, dia pakai menyerang secara hardware, software itu udah dilakukan, tapi ternyata butuh ibaratnya butuh apa ya, shortcut biar jalurnya lebih cepat. Nah, dia biasanya melakukan social engineering itu karena social engineering itu resource-nya paling mudah dan juga murah kayak gitu. Makanya banyak penyerang-penyerang kayak hacker itu yang mengcombine antara serangan dari alat dan juga social engineering gitu. Jadi ini Oh, ngeri banget. iya. Kalau sebenarnya masyarakat itu sudah pada ini ya apa mengalami banyak juga yang mengalami social engineering, tapi mungkin mereka nggak sadar nih apa ternyata ini nih social engineering itu. Kalau Iya. ada alurnya nggak sih Mbak kalau tentang social engineering ini ada alur alur apa prosesnya nggak sih Mbak? Oh, ada. Jadi social engineering ini sebetulnya alurnya itu mirip seperti hacking ya. Jadi dia berawal dari kayak profiling dulu gitu kan. Kalau kita ngehack sistem elektronik itu kan biasanya kita profiling dulu ya. Jadi kita mencari informasi terlebih dahulu, istilahnya tuh enumeration kan kalau kita Enumeration, mencari, ya kita mencari ngepoin profil, gitu kan? iya ngepoin dulu gitu. Abis ngepoin terus nanti dia mulai nyerang. Kalau di hacking itu dia mulai nge-scan. Nah, kalau misalnya di social engineering juga istilahnya hook gitu. Habis itu baru dia execute. Nah, kalau di social engineering istilahnya tuh play. Baru habis itu dia uh, menghilangkan jejak atau dia memelihara jejak ya. Jadi kalau misalnya mau masuk lagi biar gampang. Nah, kalau misalnya di social engineering biasanya dia exit atau enggak dia juga memelihara jejak bisa juga, tapi kita singkat aja exit aja gitu. Jadi awalnya itu memang profiling dulu. Jadi um, biasanya sih penyerang itu udah punya data dulu ya, makanya berbahayanya tuh karena sekarang kan banyak kasus kebocoran data ya. Kasus kebocoran data itu menyebabkan data pribadi masyarakat itu benar-benar diperjualbelikan dan jatuh ke tangan penjahat-penjahat gitu. Setelah itu mereka akan melakukan profiling melalui apa? Melalui internet. Mereka akan searching si korban itu. Misalnya korban itu mempunyai sosmed, dia akan ngepoin sosmednya, dia akan nge-add, dia akan follow kayak gitu. Kemudian dia akan mengamati si korban, kemudian dia akan mengumpulkan informasi-informasi dari situ gitu. Makanya sekarang kita perlu hati-hati dengan sosmed kita dan harus hati-hati juga dengan siapa yang nge-follow kita. Kita harus nge-hygiene sosmed kita. Kalau perlu sosmed kita di private dulu aja ya, karena sekarang udah di zaman eranya attacker tuh banyak banget gitu. Kecuali kita artis yang benar-benar di publik ya, kayak saya kan benar-benar di publik nggak di private. Tapi ada saya meminimalisir informasi-informasi yang saya publikasi. Nah, kalau misalnya kita di sosmed benar-benar buka-bukaan tentang pribadi kita, nah kayak gitu-gitu harus bahaya banget. Itu yang megang followersnya itu jangan sampai orang yang nggak kita kenal di dunia nyata. Makanya aspek profiling itu kita ngejaganya harus hati-hati banget dengan sosmed gitu. Nah, setelah mereka memprofiling, mereka itu biasanya akan uh, ya ibaratnya kalau mulai kalau hacker kan mulai nge-scan gitu, dia akan mencari tahu kelemahan korban. Nah, dari situ dia akan membuat sebuah story yang cerita yang diputarbalikkan. Nah, Oh, story itu kalau di dunia hacking tuh istilahnya exploit. exploit. Ya, jadi kayak exploit gitu. Jadi pasti nanti ada story yang dibawakan oleh si penyerang social engineering itu. Di mana exploitnya itu udah tepat banget dengan profiling kita, dengan kelemahan yang kita miliki dari sifat dasar manusia apa yang kira-kira kalau di-execute itu bakalan langsung bereaksi. Nah, itu exploit itu diciptakan oleh si penyerang itu melalui
cerita yang diputar balikan. Makanya nanti kalau misalnya kita kena social engineering, pasti ada story yang dibangun di situ gitu. Dengan sifat dasar manusia kita yang akan dia trigger, dan dia akan membuat kita sebagai manusia itu dominan di otak reptil, otak mamalia. Kita tidak akan dominan di otak neokortex. Nah, jadi ini berkaitan juga nih sama cara kerja otak kita ya. Jadi otak kita itu punya otak reptil, otak mamalia, dan otak neokortex. Nah, otak reptil itu otak pertahanan diri dan otak yang paling primitif ya. Kayak ngebahas sistem tentang hal-hal terkait reproduksi juga di otak reptil gitu. Kemudian kalau otak mamalia itu berkaitan sama perasaan, pengalaman, seperti itu otak mamalia. Kemudian otak neokortex itu adalah otak tertinggi manusia, ini yang membedakan dari hewan. Makanya sebetulnya filternya itu ada di otak kita sendiri. Kalau kita mau lepas dari social engineering, kita harus jadi manusia yang dominan di otak neokortex gitu. Karena social engineering itu akan membawa kita dengan story-nya menjadi manusia yang dominan di otak reptil dan otak mamalia. Nah, ketika dia udah punya exploit-nya tuh story-nya, terus dia udah mulai menghubungi si korban, entah dia nelpon, entah dia ngirim email atau SMS atau ngirim chat. Nah, itu dia mulai menjabarkan story-nya, dan dia akan benar-benar memegang kendali atas diri kita, atas si korban gitu. Nah, setelah dia udah mulai memegang kendali, barulah dia mengambil apa yang dia inginkan gitu. Biasanya dia entah dia menginginkan informasi sensitif, apakah menginginkan kita melakukan hal-hal yang bertentangan sama aspek keamanan informasi, atau enggak kita disuruh nge-transfer. Nah, itu di aspek play itu yang paling berbahaya. Nah, sebetulnya ketika kita sudah mulai didesak dan kita dominan di otak reptil dan otak mamalia, itu luar biasa banget ya. Kita benar-benar kayak bisa aja yang di-trigger ketakutan, kita benar-benar ketakutan dan berusaha mempertahankan diri, melakukan berbagai hal untuk mempertahankan diri. Atau kita benar-benar dibikin kayak sedih banget gitu, sedih banget sampai nangis-nangis gitu. Itu ya itu antara otak reptil dan otak mamalia kita akan dibikin seperti itu. Ketakutan, nangis, ingin menolong dan segala macam yang dominan di situ. Nah, ketika di aspek play mereka memainkan itu benar-benar mengambil apa yang diinginkan, kita harus membawa diri kita ke otak neokortex. Nah, disitulah aspek yang penting ya ketika itu terjadi adalah ambil jeda waktu. Jadi ternyata, iya, ambil jeda waktu. Makanya kita ketika didesak untuk melakukan sesuatu secara remote atau secara langsung, dan itu kira-kira ada unsur yang kita kenal itu sebagai social engineering, yang kita perlu lakukan adalah ambil jeda waktu dulu. Tahan, ambil jeda waktu. Kalau dia by remote, kita bisa blokir, kita bisa membuat dia tidak bisa menghubungi kita. Tapi kalau secara langsung memang kita harus ambil jarak dulu untuk berpikir, biarkan kita benar-benar berpikir pakai otak neokortex kita untuk memfilter apakah itu kita allow atau kita block gitu, atau kita deny gitu. Karena itu kan pasti berupa permintaan yang mendesak kita ya. Jadi antara kita allow dan kita deny itu, kita harus ambil jeda waktu, baru di situ kita benar-benar bisa berpikir jernih. Nah, kalau kita nggak bisa berpikir jernih, ya pasti nanti social engineering-nya berhasil gitu. Nah, setelah social engineering itu berhasil, biasanya dia akan melakukan exit yang menghapus jejak dan kelihatan natural, story-nya nanti akan dibawa ke fase anti klimaks, dan dia benar-benar keluar seolah-olah itu sesuatu yang natural gitu. Dan inilah yang mengerikannya, karena seolah-olah itu natural, padahal ini sudah berbahaya gitu. Jadi begitu dia udah di fase exit, baru biasanya si korban, oh iya ya, saya kerugian ini, saya begini, saya kayak gitu. Tapi itu sudah, it's too late gitu. Jadi itulah kenapa edukasi ini penting banget, karena ketika serangan social engineering itu terjadi, kita tuh harus bisa mengingatkan orang lain atau mengingatkan diri kita sendiri gitu. Jadi itu pasti kayak tiba-tiba gitu, Mas. Tiba-tiba butuh kayak harus ngambil eksekusi yang sesegera mungkin karena seolah-olah itu darurat gitu. Makanya
edukasi sebelum ini terjadi itu penting banget. Karena ketika itu terjadi, kita bahkan kayak dipaksa untuk terburu-buru kayak gitu. Ngeri banget pokoknya. Oh iya, betul Mbak. Jadi itu ya alurnya tadi. Pertama, si pelaku itu mengumpulkan data-data si korban untuk apa ya, mencari informasi yang kuat dan kemudian membangun story untuk memanipulasi si korban itu agar ingin apa, melakukan apa yang pelaku inginkan gitu kan ya Mbak. Mm-mm. Nah, terus untuk ini Mbak, untuk upaya mencegahnya berarti kita harus mempertahankan kesadaran kita ya Mbak, dengan pikiran dari otak neokortek tadi ya Mbak. Nah, untuk Iya, mencegahnya itu kan ada tips-tips yang khusus nih Mbak dari Mbak Restia gitu untuk mencegah agar soceng atau social engineering ini tidak terjadi pada diri kita Mbak. iya. Kalau secara eh, ketika itu terjadi, memang kita harus bisa membawa otak kita ke otak neokortex ya, otak yang benar-benar kesadaran tertinggi gitu. Tapi sebelum itu terjadi, sebetulnya kita harus bisa mengautentiket orang yang menghubungi kita. Ini in case soceng itu dilakukan secara remote ya, melalui telepon, melalui email, SMS, atau melalui aplikasi chat. Nah, keterampilan untuk mengautentiket itu penting banget karena ketika social engineering pasti mereka mengaku-ngaku sebagai pihak yang sah, entah itu mengaku sebagai polisi, mengaku sebagai bank, mengaku sebagai kayak marketplace, mengaku sebagai saudara kita, orang tua kita, anak kita gitu. Jadi macam-macam ngakunya. Nah, keterampilan mengautentikate itu penting gitu. Bagaimana kita secara remotely bisa mengautentikasi apakah yang menghubungi kita itu adalah orang yang benar apa enggak. Kalau misalnya kita menghubungi server, kan server akan, misalnya kita mau menghubungi server bank. Server bank kan pasti mengautentikate kita ya, apakah kita punya username, password, itu kan what you know gitu kan. Bahkan kadang-kadang mengautentikate, kalau kita pakai two-way factor, dia mengautentikate what you have, dia minta OTP kayak gitu kan. Jadi hal kayak gitu juga yang harus kita terapkan ketika kita dihubungi sama orang yang mengaku-ngaku gitu. Kita harus punya keterampilan untuk mengautentikasi apakah benar dia adalah dia gitu. Sebelum kita percaya sama story-nya, kita waspadanya gitu. Emang benar itu kamu adalah kamu gitu. Jangan-jangan itu orang yang salah yang kita percaya gitu. Nah, untuk mengautentiket secara jarak jauh ini pasti kalau misalnya telepon ya, kan kebanyakan kasus yang mematikan itu kan, bukan mematikan ya, kasus yang paling Ah iya, berbahaya itu adalah yang via telepon ya, karena uh, dengan berbicara apa banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Nah, ini yang paling mengerikannya itu ketika menimpa sama kaum lansia. Kaum lansia itu pendengarannya sudah berkurang, secara manusiawinya selalu seperti itu. Maka mereka akan kesulitan mengautentikasi berdasarkan warna suara. Suara itu kan punya kayak signature ya. Warna iya. suara itu akan susah dikenali oleh mereka yang sudah lansia. Maka kita memang harus mengajari bagaimana cara mengautentikasi keluarga atau orang lain gitu. Jadi kita benar-benar harus ngajarin. Jadi ada semacam kayak password gitu, Mas. Password Password, kayak gimana tuh Mbak? ya, tapi password by telepon gitu. Kita minta dia menyebutkan sesuatu yang sudah kita, jadi password itu kan harus Oh dengan perjanjian dulu ya. ya benar. Jadi misalnya, kan kalau dulu kuis apa ya, passwordnya apa gitu kan. Iya benar. Passwordnya kuis jari-jari gitu misalnya. Nah, kalau kayak gini kita juga butuh password, tapi password itu jangan sampai Orang ketahuan lain tahu. orang. Jadi Mm-mm. jadi kita bikin perjanjian dulu, nanti kalau misalnya kita telepon jarak jauh, uh, kita pakai passwordnya ini ya Bu, Pak gitu. Misalnya hal-hal yang apa ya, bukan hal-hal yang kira-kira ada di data bocor ya, jangan ya. Kita pakai hal-hal yang spesifik, yang misalnya anaknya bule yang rumahnya di Solo itu namanya siapa gitu, anak yang nomor 2 gitu misalnya, kan itu nggak ada di data bocor ya, itu kan bisa jadi password.
Jadi atau enggak uh, bisa tempat, bisa nama, tapi yang tidak ada di data bocor itulah gitu, yang berkaitan nama-nama keluarga, tempat tinggal keluarga yang Iya, spesifik, atau makanan kesukaan keluarga gitu, yang kira-kira tuh bisa dijadiin password dan unik gitu. yang unik Nah gitu itu ya. bisa, ya itu jadi alat, itu bisa jadi kayak alat untuk mengotentikasi apakah dia tahu passwordnya enggak. Kalau nggak tahu passwordnya berarti bukan, kayak gitu. Atau Hmm. enggak kita, atau enggak kalau nggak ada perjanjian kita nanya hal spesifik yang kira-kira dia tahu gitu, tapi kira-kira orang lain nggak akan tahu. Nah itu juga bisa menjadi cara untuk mengotentikasi secara jarak jauh. Itu harus kita sosialisasikan karena banyak lansia yang menjadi sasaran dari social engineering via telepon atau phishing itu, voice phishing itu. Dan Hmm. itu bahaya banget, Mas. Orang tua itu ingin melindungi anak, ingin melindungi cucu, dia pasti kalau ada diserang sama hal kayak gitu, dia kayak langsung protektif gitu. Jadi itulah yang dimanfaatkan oleh si penjahat itu. Oh iya Mbak, berarti kita harus memastikan benar-benar apakah itu saudara atau kerabat kita yang dikenal gitu ya Mbak untuk ini. Kalau untuk contoh yang mungkin bisa dipahami sama teman-teman tuh gimana sih Mbak? Social engineering, ada contohnya nggak? Atau Mbak Ristia punya pengalaman tersendiri? Jujur saya kenapa bisa mengedukasi, karena dulu saya udah ngalamin. Oh iya, udah pernah Iya, kena soceng? keluarga saya udah pernah kena soceng, jadi 3 kali sih. Banyak banget Orang Mbak. bapak saya kena, iya bapak saya kena, ibu saya kena, tapi gagal. Yang terakhir saya kena, tapi gagal. Oh, Jadi yang waktu itu sampai kena itu bapak saya. Jadi bapak saya itu waktu itu dihubungi sama saudara, dia ngomongnya lagi di polisi, dan dia itu minta tolong karena dia itu kena kasus apa gitu, dan dia minta supaya bapak saya nolong dia. Nah, bapak saya karena ngerasa saudara, jadi pengen nolong kan, dan suaranya kan kayak memelas gitu, terus polisinya juga galak gitu ya. Jadi iya, ada aktor-aktor yang menciptakan itu, suasananya tuh kayak hidup gitu, Mas. Nggak satu iya, orang iya. doang gitu. Bahkan ketika kejadian yang lain ya, ini di teman saya juga, dan dia mengaku sebagai polisi juga, itu bahkan dia ngirim di aplikasi chat itu video loh. Video. Video, video seolah-olah dia ini kasus yang lain ya. Jadi dia dinyatakan bersalah karena dia menerima kiriman dari luar negeri, dan kiriman itu tuh ada benda yang tidak seharusnya gitu. Mm-mm. Dan si si orang yang ngaku polisi itu sampai menunjukkan video dengan latar belakang tuh seolah-olah lagi di kantor bea cukai gitu, Mas. Waduh, niat banget Dari itu Mbak. Sampai bawa ini iya, juga, peralatan juga. iya, jadi sampai ada videonya loh. Artinya kan sudah seniat itu ya. Bahkan suasananya dibikin bener-bener kayak real gitu. Entah itu dia, yang kasus bapak saya itu suasananya kayak bener-bener lagi di kantor polisi, dan juga diarahkan untuk sedemikian rupa gitu. Kalau bapak saya tuh waktu itu lagi nggak pegang duit, Mas. Dulu itu kita nggak megangin bapak ATM ya. Jadi kemungkinan ngambil ATM tuh kayaknya waktu itu susah deh. Tahu nggak sih? Jadi penjahat itu jahat bangetnya itu, dia nyuruh bapak saya ke warung pinjem duit. Pinjem duit, nyuruh dia. Pinjem duit. Iya, nyuruh ke warung pinjem duit 600.000 apa berapa gitu. Terus bapak saya diarahin ke minimarket. Dari minimarket itu uangnya suruh disetor jadi pulsa ke nomor tertentu. Nah, Oh, iya, karena langsung nyetornya gede kan, uangnya 600.000. Jadi si petugas minimarketnya tuh seolah-olah dia percaya bahwa bapak saya tuh punya duit banyak gitu. Nah, habis setor 600.000, terus disuruh lagi tuh pinjem duit ke orang minimarket itu. what? Iya, jadi Mas, saya ini, jadi pada saat itu bapak saya nelpon ke saya, suruh saya buru-buru transfer gitu kan. Hmm. Uh, dengan terburu-buru gitu, Pak kenapa sih harus buru-buru gitu kan, saya nggak ngerti ya. Kenapa Hmm. harus buru-buru gitu.
iya pokoknya cepetan gitu. Kamu tuh gitu udah yang panik gitu mas. Terus udah gitu bapak saya minjem ke orang minimarket terus minta untuk setor lagi 600.000 apa berapa gitu. Pokoknya gede lah segede itu gitu. Langsung kan si mas-mas minimarket itu percaya karena percaya kalau bapak saya tuh pegang duit yang kayak tadi gitu. Langsung lah disetor uang sekian ke nomor sekian gitu. Totalnya udah 1,2 tuh kan. Iya, udah banyak tuh. Itu jadi nah pada saat itu kan si petugasnya nanya ya, uangnya mana Pak gitu. Ya ini anak saya nih, belum transfer. Saya dimarahin dong Mas. Kamu Waduh. tuh gimana sih? Transfernya kok belum nyampe gimana gitu kan. Nah, Ini cepetan nih ditungguin. Saya bingung ya. Ini mm, Bapak di mana gitu? Di minimarket. Ngapain transfer? Kenapa? Soalnya ini saudara ini. Kok aneh gitu. Saudaranya tuh kebetulan satu grup keluarga tuh ada gitu. Terus saya mm, telepon kan ke saudara itu. Mas, ini lagi di kantor polisi lagi ada enggak tuh saya nggak ada apa-apa gitu. Oh oke nih udah mulai ada yang nggak bener nih. nggak beres. Terus saya ngobrol sama petugas minimarketnya. Mas, bapak saya tadi ini minjem duit. Iya mbak, soalnya tadi katanya buru-buru banget, jadi saya pinjemin duit berapa segini segini gitu kan. Mas kok percaya sih? Iya soalnya tadi bapaknya tuh bawa uang banyak mbak, jadi saya percaya kalau bapaknya tuh bisa bayar gitu. Oh gitu. Oke, ya udah. Akhirnya akhirnya ya udah kan transfer ke minimarketnya gitu. Terus juga akhirnya bayar uang uh, yang warung depan rumah gitu. Dan itu lumayan Mas, itu pas banget abis jual motor. Waduh. Jadi beneran kerasa banget Mm, kok bisa ya ada orang nipu pas banget abis jual motor, pegang duit yang lumayan kan, mm, ibaratnya duit duit ada lah gitu. Kok pas banget momennya lagi pegang duit terus langsung ditipu gitu. Cuma mm. mikir aja ya udahlah gitu, tapi itu bener-bener yang saya nggak kebayangnya tuh ya untungnya saya langsung bisa transfer ya. Coba kalau misalnya bapak saya nggak bisa saya transfer duit, in case saya nggak punya duit nggak bisa transfer ke minimarket, coba kebayang nggak sih mas bapak saya bisa dibawa ke kantor polisi kan, Iya. karena Mm, iya, karena sudah menipu petugas minimarket, padahal bapak benar. saya juga ditipu Iya, gitu, benar. by phone. Itu tuh bener-bener kayak, sumpah ini jahat banget orang, kok bisa ada orang kayak gitu. Tapi ternyata makin kesini, kasusnya makin banyak ya. Waktu itu ibu saya Mm, juga kena langsung percaya gitu. Uh, Ditelepon sama adik saya, katanya adik saya lagi di kantor polisi juga. mm. Mas tolongin adik gini-gini. Oh iya kenapa di? Langsung panik kan ibu saya Langsung gitu. panik. Ada saya di sebelahnya. Iya itu orang tua langsung panik loh mas. Itu kalau dengar kayak gitu tuh pasti mereka langsung panik. Ada saya di Iya. sebelahnya. Terus saya nelpon kan sama yang mengaku adik saya gitu. Di kamu di mana? Di lo di mana? Kan kalau saya ngomongnya lo Lo gue. gue. Di Mm. lo di mana gitu. Mbak saya di kantor polisi. Loh kok saya ngomongnya nih aneh nih. Berarti ada yang janggal tuh. Ada yang janggal karena adik saya kalau ngomong ke saya itu bahasanya pokem banget lo mbak gue gini gitu. Mm-mm. Ketika dia ngomong mbak saya kok adik aku jadi sopan ya, ini bukan adik aku ya. langsung Beda. langsung dikenali. Iya, terus kasus yang ketiga itu menimpa saya sendiri mas, jadi saya Mm. punya toko online di Shopee. Tiba-tiba saya ditelepon pakai WhatsApp. Saya lihat kan kok gambarnya Shopee-nya burem ya. Sebetulnya harusnya pada saat itu saya mulai curiga ya, tapi saya ngerasa apa deh jawab dulu gitu. Dan nomornya juga bukan nomor Indonesia ya, pakai Iya, +31. Jadi kayak nomor samaran dari dari luar luar negeri negeri gitu. gitu. Saya jawab kan karena iseng, ternyata dia ngomongnya gini, "Mbak yang punya toko online itu kan?" "Iya." "Mbak Mm-mm. yang apa sih rate-nya udah apa sih penilaian tokonya Penilaian. udah 4,9 itu kan? Iya, Mbak yang tokonya namanya ini. Jadi kita tuh ketika kita dihubungin, kita akan dikasih yes question, Mas. This Yes question. Oh. question. At least 3 kali. Yes question itu yang akan kita jawab iya, iya, iya. Itu secara bawah sadar kita merasa dia adalah orang yang benar gitu.
itu tricky-nya mereka pada saat dia mulai di fase hook ya, pas Oh iya. fase mulai mau mengeksploit kita, mau udah nge-scanning itulah, udah Iya, mau mengeksploit. menanamkan rasa kepercayaan gitu ya Mbak untuk apa Iya, namanya melakukan langkah selanjutnya gitu. iya di fase itu. Hmm. Nah, ketika itu uh, terus dia nyuruh saya, Mbak, ini dapat karena Mbak toko online-nya bagus, Mbak dapat uang 1 juta sebagai hadiah dari Shopee karena Mbak berprestasi gini-gini. Oh, 1 juta, lumayan nih gitu kan. Udah masuk Berarti saya akal sih itu. mas, Masih masuk akal. Hmm. karena saya toko online-nya berarti bagus. Oh, oke gitu. Terus Mbak coba deh lihat di Shopee Pay. Di Shopee Pay itu ada transfer yang mau masuk nih Mbak 1 juta. Aku cek kan Mas, ih bener loh ada transfer Bener. yang mau masuk gitu. Jadi kayak baru kayak tiketing gitu, tiketing mau masuk gitu. Nah Mbak, ini kita supaya Mbak bisa mengotentiket transfernya biar cepat masuk, Mbak harus masukin ini Mbak, kartu debit Mbak 16 digitnya itu harus dimasukin ya Mbak gitu. Sekarang ya Mbak, segera dimasukin kemana? Di auto replay. Auto Jadi dia replay. pakai Oh, iya auto replay itu jadi dia akan membawa kita untuk melakukan sesuatu, mengetikkan sesuatu. Jadi intinya kita mengirimkan informasi sensitif itu bisa dengan menyebutkan, mengetikkan, dia ngasih kita form kita ngisi atau kita moto. Jadi macam-macam caranya. Nah, pada saat yang itu dia nyuruh saya ngetik di auto replay. Oh, auto replay ya? Iya, biar nanti kita dari sistemnya gini gitu. Terus saya nurut-nurut aja, Mas. Saya ketik kan, karena mau dapat 1 juta. iya. 1 juta. Oh iya Udah bener saya gitu ya. Saya ketikin tuh 16 digit kartu debit saya gitu. Terus sama si Vivi-nya juga sama kadaluarsanya juga gitu kan. Oh udah Mas, udah gitu, udah saya tuh. Oke Mbak, oke sekarang tutup dulu ya Mbak. Ini nanti bakalan ada OTP. Nanti Mbak ketikin lagi OTP-nya. Nah di situ saya mulai kayak tik gitu. Oh ini kayaknya Triggernya yang penipuan nih. membuat apa namanya kecurigaan menguat itu di OTP-nya itu ya Mbak. Iya, karena Hmm. kuncian saya adalah ketika dia minta OTP berarti dia mau ngebajak akun saya karena saya tahu banget itu OTP untuk delas apa pintu Iya. terakhir Hmm. untuk dia sampai benar-benar punya fully access gitu. Iya benar. Begitu dia minta OTP, kok OTP sih gitu. Hmm. Kenapa minta OTP Pak? Iya, soalnya kan gini-gini nih, Mbak percaya aja ini nih. Wah. Kenapa dia mulai, kalau dia keywordnya gini Mas, kalau dia ngomong Mbak percaya aja, artinya sebaliknya Mbak Hmm. jangan percaya gitu. Jadi otak kita cobalah untuk berpikir ketika ada orang ngomong saya ini bener loh. Nah ketika dia Ya, kayak gitu ngotot, berarti dia sebetulnya bukan orang itu gitu. iya benar Mbak. Iya gitu, Hmm. saya baru nyadarnya kok dia jadi maksa ya gitu kan. Dia mau ngasih saya hadiah, tapi kenapa dia yang maksa? Baru abis itu saya blokir dong. Saya blokir, dia ngirim itu Mas chat di aplikasi pesan saya, dia ngirimin ngirimin pesan, Hmm. chatnya itu berupa link dan linknya tuh aneh banget. Jadi kayak kayak model Google Form tapi bukan Google Form apa gitu, kayaknya form yang lain lah gitu, Iya. form yang lain. Terus saya klik dong formnya tuh jelek banget bikinnya. Jadi ada gambarnya tuh kayak burem gitu. Jadi nggak profesional banget kan, saya biasa ngulik Photoshop juga ya. Jadi, Ya. oh ini gambarnya jelek banget sih gitu. Kalau emang ini Hmm. Shopee kok gambarnya jelek banget gitu. Hmm. Ya udahlah nih nipu gitu. Abis itu saya blok, benar-benar saya blok. Ya udah, saya buat lucu-lucuan, saya screenshot, saya taruh di status nih ada yang mau nyoba menipu nih gitu-gitu buat Oh, lucu-lucuan aja. iya iya. Tapi yang terjadi setelah itu adalah ternyata di auto replay itu karena si kartu debit saya udah bocor ya Mas kredensialnya. Jadi dia ternyata berusaha buat mengattack si kartu debit saya. Jadi dia masukin OTP yang dia coba-coba lah gitu. Hmm. Jadi kayak apa sih namanya, di brute force lah gitu. Nah Iya. dari situ
saya lapor ke Shopee beneran kan ini Shopee sebetulnya ada program kayak gini nggak sih? Nggak ada Mbak gitu. Terus gimana saya habis melaporkan ini gitu. Saya ngasih tahu bahwa saya melaporkan kartu debit saya dan itu terasosiasi sama Shopee Pay gitu. Nah, pada saat itu Shopee lumayan sih reaksinya adalah jadi saya kayak disanitasi dulu. Jadi saya di apa ya, kayak dihilangkan aksesnya untuk Shopee Pay dengan si nomor debit kartu debit itu, jadi dihapus. Kemudian saya nggak bisa login kira-kira sehari gitu. Jadi memang ketika itu terjadi, memang ya benar juga, memang harus ada jeda waktu ya, jeda Iya. waktu karena orang kan pasti nyoba-nyoba terus gitu. Di kita jeda waktu dulu, take a break lah. Itu kalau Shopee ibaratnya si akun saya itu benar-benar nggak bisa diakses 1 hari gitu. Pada saat itu saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, baru besoknya saya bisa buka si akun lagi, tapi kalau nggak salah sih itu generate password dari nol, jadi passwordnya pun di reset, kita mulai dari nol banget gitu. Oh. Tapi tokonya tetap utuh sih, yang penting kan itu ya, Yang penting followersnya nggak hilang, terus masih aset-aset, terjaga. iya yang penting kan itu aja. Tapi akhirnya saya benar-benar nggak bisa pakai Shopee Pay beberapa lama ya, ada kali sebulan. Sampai akhirnya saya benar-benar bisa pakai, tapi saya meng-unlink yang sebelumnya, saya bikin baru tapi dengan kartu debit yang lain gitu, Oh. ke nomor rekening yang lain juga. Jadi nomor rekeningnya itu benar-benar udah nggak bisa dipakai di akun Shopee itu, gitu. Jadi saya pun hampir kena. Hampir kena juga. Justru dari pengalaman Mbak Restia ini memunculkan kesadaran buat mewanti-wanti teman-teman atau masyarakat juga buat jangan sampai nih, jangan sampai teman-teman yang lain tuh kena juga begitu kan ya Mbak. Mulia Iya, banget jadi nih. kayak Ini iya, jadi apa saya usahanya? kayak saya jadi kayak mempelajari diri saya sendiri loh ya. Jadi kegagalan kita itu ternyata bisa memberikan lesson learn ya buat orang lain gitu. Jadi lesson learn yang saya alamin ketika mengalami serangan social engineering di bapak saya, ibu saya, bahkan diri saya sendiri, itu bisa jadi bahan pembelajaran saya untuk memahami alur serangan, apa yang mereka lakukan, terus apa yang ketika kita mulai memberontak, apa yang dia lakukan. Nah, hal-hal kayak gitu semacam kayak jadi sesuatu yang menurut saya sih berpola ya. Ketika saya kasih ide kayak gini ke orang, ternyata bisa relate. Oh, berarti ini bisa jadi kayak sebuah teori baru lah Teori gitu. baru. Iya. Bagaimana untuk resolve dari social engineering ini? Karena banyak materi social engineering yang fokusnya ke how to-nya, how to social engineering, tapi bagaimana mengkorelasikan ini sebagai benang merah antara yaitu benang merah antara satu dan yang lain, itu kan memang belum banyak yang ngulik di situ. Kebetulan Iya. karena punya pengalaman di situ, ternyata oh oke gitu, ngerti banget ya jadinya. Ya, semoga ini bisa jadi apa ladang pahala ya bagi Mbak Restia sama teman-teman yang membagikan hal-hal positif di media sosial begitu. Nah, untuk Amin, tadi amin. contohnya udah banyak banget Mbak dari penipuan dari melalui telepon, dari marketplace juga, dari apa ngaku dari kepolisian atau pihak lembaga berwajib gitu. Nah, teman-teman cyber team atau masyarakat juga harus lebih ini ya, waspada juga harus lebih sadar untuk atas kejadian seperti ini karena kan ini juga butuh apa ya namanya tuh tingkat apa namanya tingkat pengetahuan yang cukup untuk mencegah seperti ini terjadi gitu Mbak. Apalagi sekarang dalam keadaan ya cukup gimana ya cukup susah cukup ini karena pandemi gitu kan Mbak. Walaupun kita masih apa namanya merangkak untuk menjadi lebih baik karena pandemi kemarin banyak masalah juga kan. Nah, mungkin celah-celah seperti ini yang dimanfaatkan oleh penjahat untuk melakukan social engineering atau melakukan kejahatan seperti ini ya, Mbak. Iya, tapi yang pasti gimana ya? Kemiskinan itu bukan jadi alasan untuk kita berbuat jahat ya. Oh iya. Karena iya, kalau menurut saya sih
nggak ada alasan ya Mas ya. Nggak ada alasan, bener juga sih. Kadang Nggak ada orang alasan yang untuk berbuat jahat. uh, orang yang apa sudah punya segalanya aja masih aja ada kepikiran untuk berbuat jahat gitu kan. Iya. Jadi nggak jadi alasan sih. Apapun keadaan kita ya, mau kita miskin, kayak mau kita kaya, mau kita punya kekuasaan atau kita sebagai orang biasa yang nggak punya apa-apa, nggak ada alasan dan pembenaran untuk berbuat jahat itu. Menurut saya sih nggak bisa jadi alasan ya. Yeah. Karena um, ya lebih ke pengendalian diri sih. Balik lagi sih Mas ke agama juga ya, ujung-ujungnya Yeah. agama. Pengendalian diri itu penting ya. Jadi nggak ada sih pembenaran apakah kita mengalami hal buruk terus kita jadi berbuat jahat, nggak juga gitu. Ya itu balik lagi sih ke pengendalian diri, terus tujuan hidup kita apa gitu. Jadi memang ini semua jadi ujian bagi kita semua ya. Saya sih ngerasa kadang-kadang masalah orang lain itu kayak peluang kita untuk berbuat baik gitu. Jadi uh, nggak ada alasan sih karena kita dijahatin atau kita mengalami hal yang buruk terus kita kayak menyalahkan orang lain gitu, karena kita sebetulnya bisa mengendalikan diri kita sendiri ya. Penjahat itu juga dia sebetulnya bisa mencari pekerjaan yang lebih baik daripada berbuat jahat, dan yakinlah bahwa apapun yang didapatkan dengan kejahatan itu kayak panas gitu. Panas itu dalam artian nggak akan jadi sesuatu yang evergreen. Jadi dia akan seperti meminum air laut, dia akan selalu haus untuk minum lebih. Dia nggak akan, iya gitu, dia akan nggak pernah ngerasa kenyang dengan kejahatan yang dilakukan gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya dengan kejahatan yang social engineering itu kan. Kebayang dong Mas kalau udah kena tipu, kita mau marah-marah kemana coba. Kadang-kadang kita lapor polisi, polisi juga laporan social engineeringnya ternyata begitu dilaporin udah banyak banget. Mereka juga harus berpikir masalah sumber daya untuk mengatasi ini, mana yang lebih urgent duluan gitu. Makanya saya berharap kita semua jadi orang yang lebih bijak lah gitu. Kalau misalnya ngadepin kasus kayak gini, pengen lapor polisi, pengen duit dibalikin gitu kan, kita kan kadang-kadang juga egois ya. Sebagai masyarakat itu pengennya dilayanin, nggak mikir, nggak sadar gitu. Kira-kira orang bisa apa enggak gitu, terus keadaannya mendukung apa enggak gitu. Kadang-kadang kan nggak dilayanin marah gitu, terus bikin hashtag percuma lapor polisi gitu. Nah, saya ngajak buat masyarakat jangan membuat gaduh, yuk kita sama-sama beresin bareng-bareng. Karena polisi pun menghadapi ini juga bukan hal yang mudah ya. Polisi pun mengedukasi masyarakat itu udah dari lama, tapi memang kejahatan ini luar biasa gitu. Makanya jangan cuma bisanya nyalahin polisi doang. Yuk kita sama-sama, kita ngamanin diri kita juga, saling melindungi, karena ini luar biasa. Jadi kalau kita makin aware, kita makin waspada, mudah-mudahan kejahatan akan menurun, yang terdampak menurun. Keadaan jadi kondusif, kita nggak jadi masyarakat yang nyalahin polisi lah, cari kambing hitam kemana-mana gitu. Karena memang ini luar biasa banget ya, dengan adanya kebocoran data pribadi itu serangan ke masyarakat luar biasa. Makanya harapan saya yaitu kita semua yang teredukasi, yuk kita ajak yang lainnya gitu, kita peduli gitu. Saya tahu banyak generasi muda yang pinter sekarang, tapi saya berharap generasi muda itu banyak yang peduli juga sama lingkungan sekitar, sama apa yang terjadi gitu. Jadi jangan kalau udah ngerti hal-hal kayak gini tentang Soceng itu jangan berhenti ke diri sendiri, please. Sebarkan ini, sebarkan ini, terus juga lindungi orang lain, kita kasih aware ke orang lain juga supaya makin banyak yang terlindungi gitu. Jadi makin kondusif. Jangan jadi orang yang emosional. Nanti kalau kena bikin hashtag percuma lapor polisi, udah. Ya, karena ini kasus seperti ini kan tidak diajarkan di sekolah ya Mbak, untuk melindungi diri dari penipuan, terus melindungi diri dari bahaya kejahatan yang tidak kasat mata seperti ini. Nah, untuk itu kita ya berusaha
untuk membagikan jika sudah tahu gitu ya Mbak, untuk ilmu-ilmu kita yang sudah didapat dari acara-acara kayak gini, mungkin edukasi-edukasi siber yang lain begitu Mbak. Iya benar. Jangan cuma untuk diri sendiri, pesan saya itu aja. Ambil ambil bagian dan ambil tanggung jawab untuk orang-orang sekitar kita gitu. Karena kalau misalnya udah kejadian itu Mas social engineering, sedih banget, sedih tapi kita mau marah nggak bisa gitu. Jadi memang kuncinya adalah edukasi dan kepedulian kita ke orang-orang sekitar kita kayak gitu. Iya. Nah, sebenarnya saya juga pernah ini Mbak, kayak kena social engineering gitu, tapi dari kerabat saya sih, sama juga dari telepon juga. Waktu itu kan masih agak beda satu kota gitu Mbak, sama keluarga. Yang kena tuh ibu, tapi saya jauh. Intinya tuh ibu nelpon saya, terus saya ngasih kayak jeda waktu gitu buat tenangin diri dulu. Nah, akhirnya ketahuan juga sih. Nah, untuk ini Mbak, terakhir ya, untuk teman-teman atau masyarakat itu ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan buat masyarakat terkait ini Mbak? Iya, jadi di ranah cyber yang pertama kita harus sama-sama menjaga keamanan di ranah cyber. Salah satunya ya ini edukasi tentang keamanan siber. Kemudian juga kita juga harus menerapkan aspek-aspek keamanan di ranah cyber gitu. Jadi jangan sembrono lah, harus waspada. Banyak sih Mas sebetulnya yang minimal banget handphone kita install antivirus, komputer kita install antivirus, karena kejahatan karena antivirus itu di Indonesia besar banget ya. Salah satunya botnet itu gede banget di Indonesia, makanya kita harus install antivirus di handphone, di komputer, di PC, pokoknya gadget apapun harus ada antivirusnya. Dan aplikasi antivirus itu penting karena untuk zaman sekarang itu lebih dari anti malware. Dia kadang-kadang punya fitur-fitur yang bisa memproteksi kita dari hacker, dia kadang-kadang jadi kayak sebagai firewall juga, kadang-kadang dia memberikan proteksi. Kalau di wifi publik juga harus hati-hati gitu, jadi jangan sembarangan pakai wifi publik. Wifi publik itu rentan terjadi kebocoran data juga gitu. Jadi banyak kiat-kiat. Kemudian di sosmed juga harus hati-hati karena sosmed bisa di-profiling. Kemudian di sosmed juga kita harus waspada, jangan sampai akun kita dibajak. Jadi banyak sih sebetulnya aspek-aspek yang harus kita terapkan di ranah cyber. Selain itu juga kita juga harus jadi orang yang bijak menggunakan media cyber di sosmed, tahan postingan dan ucapan, jangan menyerang orang lain. Kemudian jangan mengganggu agama lain. Jadi kalau bikin postingan itu tentang agama kita sendiri aja. Jangan bikin postingan tentang agama lain kayak kemarin kasus yang yang dia bilang Tuhanmu lemah itu kan sebetulnya itu menyerang agama lain gitu. Jadi kalau bikin postingan apapun konteksnya, jangan bikin postingan tentang agama lain, tentang Tuhannya agama lain, kitabnya agama lain, ibadahnya agama lain, nabi dan rasulnya agama lain, itu jangan gitu. Untuk save-nya kita posting tentang agama kita sendiri aja, karena kita yang lebih paham. Kalau kita posting pakai tentang agama lain itu bisa jadi akan timbul salah paham gitu. Yeah. Kemudian tahan diri untuk komen yang negatif. Kalau ada hal-hal yang negatif, kita mendingan nggak usah komen yang negatif, karena percayalah semua itu akan jadi hal yang buruk buat kita gitu. Terus juga menggunakan media-media kayak marketplace, ngejualnya juga jangan yang negatif gitu, pakai NFT marketplace juga jangan yang asal. Yeah. Jangan bikin malu warga plus 62 please. Apa ya? Iya, lebih
kayaknya kita harus belajar untuk bagaimana bijak menggunakan media cyber itu kayak PR banget nggak sih Mas gitu. Karena Iya, kalau misalnya kita nggak bijak, bikin malu, bikin malu apalagi kalau kita jadi sorotan internasional gitu. iya. Aduh, gak deh. Malah Mendingan kita menjelekkan, bikin prestasi. iya, malah menjelekkan nama bangsa itu ya Mbak. Iya, mendingan kita bikin prestasi aja deh di ranah cyber, jangan bikin yang negatif-negatif, jangan terlihat seperti masyarakat yang emosional. Ya, enggak deh, enggak kayak gitu gitu. Segala sesuatunya itu, ya itu lagi, balik lagi. Kalau kita jadi masyarakat yang emosional, apa ya, apa-apa langsung kayak mau nyerang gitu, artinya kita adalah masyarakat yang mungkin dominan di otak reptil. Itulah, iya. Harus Artinya kita banyak-banyak bukan ini, banyak-banyak menggunakan neokorteknya daripada reptil nih, harus banyak edukasinya bener nih. bener bener iya. Kalau misalnya kita jadi manusia yang dominan di otak neokortex, harusnya sih nggak gitu ya. Kalau Hmm, misalnya kita jadi masyarakat yang benar-benar kayak emosional, ada dikit-dikit emosional, dikit-dikit emosional, tanpa memahami konteksnya itu apa gitu, apakah itu baik dan buruk, nanti kita dipandang seperti apa. Itu kerasa banget loh, oh oke, masyarakat Indonesia tuh ternyata dominan di otak reptil ya. Dan itu primitif, tau nggak sih? Artinya primitif. tuh kita masih bangsa yang primitif, bukan bangsa yang benar-benar maju ya. Karena kalau kita maju, kita harus jadi orang yang dominan di otak neokortex gitu. Itu PR banget untuk mengedukasi, jangan sampai, makanya kayak pornografi itu jadi musuh kita semua ya. Pornografi, narkoba, itu benar-benar bisa bawa manusia dominan di otak reptil. Makanya kita harus, apa ya, menjauhi hal-hal yang kayak gitu gitu dan Negatif-negatif itu. edukasi. Hmm. Iya, Oke Mbak, itu mungkin banyak banget yang udah kita bahas sama teman-teman Cyber Team ini, banyak juga apa ya yang dipelajari dari Mbak Restia ini. Jadi tadi udah dijelasin apa itu social engineering, terus bagaimana social engineering itu dijalankan, terus bagaimana cara mencegahnya. Intinya kita tetap harus sadar untuk dalam setiap berperilaku, meningkatkan kesadaran dalam inilah apa namanya positive thinking, dan menjaga segala tindakan kita walaupun di sosial media ataupun di luar gitu harus selalu positif ya, jangan sampai negatif gitu. Nah Mbak Restia ini terima kasih udah ini ya Mbak, terima kasih udah berkenan meluangkan waktunya mengisi acara Cybertalk ini. sama-sama Nah, Mas Firman. semoga nanti kita bisa bertemu lagi dan membagikan literasi digital tema lainnya ya Mbak mungkin. Siap, Mas. Siap. Oke, teman-teman Cyber Team, sampai jumpa di acara Cybertalk berikutnya. Salam Cyber. Salam siber. Ya.